Saya minta maaf, saya bilang dari tadi. Tolonglah. Makanya ini marah. Saya udah minta maaf dari tadi, Bang. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kejadian atau peristiwa, dan mungkin ada dua bagian nanti yang akan saya tanggapi. Bagian yang pertama di mana seorang pendeta Luga Tambunan diundang di dalam channel saudara kita Muslim ya, yang mualaf. Dan kemudian di sana ada satu pertengkaran antara mereka karena mereka kalah argumen teman-teman, dan kemudian mulailah marah atau emosi mereka dengan pendeta Luga Tambunan ini teman-teman. Yang kedua teman-teman, nanti saya akan menanggapi juga Yusuf PI yang memang ini anak baru belajar ya, yang masih ingusan tapi sok-sokan untuk membahas tentang ayat Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Lu jangan kasar sama gua. Lah, gua pengen supaya lu itu klarifikasi. Dulu dah. Klarifikasi supaya lu itu Gua minta sudah maaf. bilang sama lu, udah baik-baik gua bilang, gua udah minta maaf sama lo. Lah, Tapi lu lo kesaksian lu, sok preman kesaksian lu. sini lo. Terus kenapa kalau gua preman kenapa? Kenapa lu? Ini orang. Nggak, gua nanya kalau gua preman kenapa? Gua udah baik-baik ngomong sama lo. Lu jangan paksa gua. Gua bukan jagoan, gua bukan Don Juan ya, tapi lu ngehina nabi gua. Siapa? Gua habisin lu. Siapa yang menghina Nabi lo? Nggak ada menghina Nabi lo. Ngabisin di mana lu? Lu ngatain ngaku juga. teman-teman lo ngatain Yesus menjodohi keledai, gue diam. Lu bilang Yesus. Ayatnya ada nggak? Ayatnya ada nggak? Nggak ada ayatnya itu. Di dalam Baik, kitab. gua cari ayatnya. Lu Ya. sembarangan lu ngira Tuhan. Gua ayatnya ya. Tuhan gua biar lu tahu lo. Ayatnya ada anjing. Saya kan ini sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu bang kejadiannya. Kan saya bilang darahnya bang. Saya minta maaf, saya bilang dari tadi. Tolonglah. Makanya ini marah. Saya udah minta maaf dari tadi bang. Dan yang paling jelas, tidak ada para nabi terdahulu berserah diri kepada Yesus. Benar nggak? Anda tidak bisa membuktikan di video Anda para nabi menyembah Yesus. Ada nggak? Di kitab Anda, Nabi Yakub, Ibrahim, Ishak menyembah Yesus. Ada nggak? Jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat video bagian yang pertama tadi, di mana pendeta Luga Tambunan ya hadir di channel saudara kita Muslim yang sudah mualaf. Saya kurang tahu kenapa seorang mualaf ini yang pas di depan pendeta itu tadi yang gondrong rambutnya, itu yang sebenarnya mengundang pendeta Luga Tambunan itu untuk buat konten bersama. Dan kemudian kita lihat ada seorang pemuda yang hadir juga, kemudian ada perdebatan sedikit di antara mereka. Tapi biasanya mereka kalau sudah kalah secara argumen teman-teman ya mereka mau melakukan kekerasan ya. Tetapi ya sungguh luar biasa pendeta Luga Tambunan itu tidak kalah mental ya. Dia tidak bisa di-mob begitu. Tapi kalau misalnya ada rencana mereka atau siasat mereka sebelumnya atau motif mereka untuk melakukan kekerasan kepada pendeta Luga Tambunan ini, sebenarnya bisa diusut tuntas ya channel yang mengundang pendeta Luga Tambunan ini teman-teman, karena ini bisa berbahaya. Tetapi untung saja pendeta Luga Tambunan ini tidak kalah mental dia ya, bisa berani dia. Sekalipun kita lihat tadi semuanya sebenarnya saudara kita yang Muslim atau pria-pria Muslim yang menahan dia tadi itu. Hanya satu orang dia pendeta di situ, dan bisa saja hanya satu orang dia Kristen di situ, tetapi dia tidak kalah mental, dia tetap berani karena dia yakin bahwa apapun yang terjadi dia bisa mempertahankan apa yang menjadi argumennya. Nah teman-teman, itu yang pertama, karena kita tahu kalau mereka ini sudah kalah argumen teman-teman, ya beraninya di kandang sendiri. Nah tetapi ya kita orang Kristen tidak demikian. Kalau misalnya kita pun
beradu argumen dengan mereka, tentu saja itu pakai data dan dalil. Dan sedangkan mereka bisa pakai dalil, tapi mereka tidak mengerti dalil yang mereka kutip itu sendiri. Dan kemudian teman-teman, selanjutnya saya akan menanggapi tentang Yusuf PI, di mana dia mengatakan bahwa apakah ada di Alkitab kamu atau di Bible kamu bahwa nabi-nabi yang terdahulu itu menyembah atau berserah diri kepada Yesus? Apakah ada ayatnya, ada dalilnya? Dan ini yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman semua. Saya mau katakan bahwa para nabi terdahulu, pertama-tama mereka itu semua mengenal tentang Yesus Kristus atau Mesias yang akan datang itu. Nah, kalau misalnya mereka tidak mengenal yang namanya Mesias dan mereka tidak mengenal yang namanya Yesus, maka mereka sama sekali tidak akan bernubuat tentang Yesus Kristus. Tetapi pada faktanya, para nabi yang terdahulu, termasuk Musa dan nabi-nabi lainnya, mereka menubuatkan tentang Yesus atau Mesias sebelum inkarnasi. Nah, dan juga Yesus mengenal yang namanya Abraham dan juga Musa. Bahkan di dalam perjanjian baru, Musa dan Elia itu bertemu dengan Yesus, teman-teman. Itu ada di dalam Matius. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, itu sudah dikatakan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah Yahweh atau Allah YHWH, yang dimana kemudian nanti dia menjadi manusia atau datang dalam rupa manusia. Dan itu juga yang disembah oleh Ishak dan Yakub. Itulah sebabnya ada dalam Alkitab bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Karena ketika Allah belum jadi manusia saja, itu sudah disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Nabi Musa sendiri. Jadi yang diminta oleh Yusuf P ini mana ayatnya? Baca saja tentang perjanjian lama. Bagaimana Abraham sujud ketika dia melihat 3 orang, 2 orang malaikat dan 1 Tuhan di antara mereka. Dan kemudian Abraham sujud menyembah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yakub sendiri dia melihat Allah tetapi nyawanya tertolong, di mana dia meminta berkat sampai fajar menyingsing, teman-teman ya, ada pergulatan. Nah, dan kita tahu bahwa yang dilihat oleh Yakub itu adalah Allah sendiri, dan dia sudah mengatakan bahwa aku telah melihat Allah dan nyawaku tertolong. Itu artinya bahwa sebelum Allah itu inkarnasi, hadir dalam bentuk manusia, itu sudah ada eksistensinya dalam perjanjian lama, dan itu dikenal oleh para nabi sebelumnya, teman-teman. Nah, jadi itulah sebabnya di dalam Yohanes 5 ayat 46 di situ dikatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ini perkataan Yesus atau ucapan Yesus sendiri. Kalau misalnya Yusuf PI ini percaya kepada Musa, seharusnya dia juga percaya kepada Yesus, karena Musa menulis tentang Yesus. Bahkan bukan hanya Musa, banyak para nabi yang menulis, yang menubuatkan tentang Yesus sebagai Mesias yang akan hadir itu. Nah, jadi kalau dia menanyakan begini begitu, itu hanya karena dia tidak mempunyai referensi, teman-teman, atau buta referensi, sehingga dia ceplos-ceplos ngomongnya. Seharusnya Yusuf P ini kembali menjadi anak sekolah minggu aja, supaya diajarkan tentang kisah para nabi dan juga Allah yang disembah oleh para nabi, bahkan nanti bisa dijelaskan kepadanya Allah yang telah menjadi manusia. Jadi demikian teman-teman, kita tidak panjang lebar untuk membahas anak ingusan ini karena dia baru-baru belajar ya. Dia masih belum tahu apa-apa, tetapi kita maklumlah. Yang penting tujuan kita hanya meluruskan saja, karena kalau tidak kita luruskan juga bisa salah paham orang tentang iman Kristen atau tentang ayat-ayat Alkitab yang kita imani. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.